Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ilhamdi, NIM 19329186. Nah, baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian RPP. Nah, apa sih itu RPP? Nah, RPP merupakan rancangan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau yang biasa kita sebut KD. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip penyusunan RPP. Nah, yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Nah, yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Nah, yang selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, yang pertama, mengkaji silabus. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian KD atau kompetensi dasar pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, yang ketiga, menyusun materi pembelajaran. Yang keempat, menjabarkan kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, menentukan alokasi waktu. Yang keenam, mengembangkan penilaian. Yang ketujuh, menentukan strategi pembelajaran remedial setelah dilakukan penilaian. Dan yang kedelapan, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Selanjutnya, komponen penyusunan RPP, yaitu identitas pembelajaran. Selanjutnya, tema atau subtema pembelajaran. Yang C, standar kompetensi atau kompetensi inti atau tahap pencapaian perkembangan. Yang D, kompetensi dasar. E, indikator pencapaian kompetensi. F, tujuan pembelajaran. G, materi pembelajaran. H, kegiatan pembelajaran. Dan I, media atau alat atau bahan dan sumber pembelajaran. Dan J, penilaian akhir. Dan yang selanjutnya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, baiklah, di sini ada sedikit contoh tentang RPP 1 lembar. Satuan pendidikan, yaitu SMK Negeri 1 Nusantara. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 10 semester ganjil. Materi pokok Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10 dan ayat 12. Alokasi waktu 12 jam pelajaran kali 45 menit dalam 4 kali pertemuan. Nah, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membaca, menganalisis, dan mengamalkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 dengan baik dan benar. Kegiatan pembelajaran yaitu terdiri dari pendahuluan, salam, guru membaca salam, dan kemudian membaca doa bersama-sama. Nah, selanjutnya tadarus, absensi kehadiran siswa pada hari itu, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini inti, peserta didik bersama guru membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Nah, peserta didik menentukan hukum tajwid Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 secara berkelompok. Nah, selanjutnya, peserta didik menyajikan kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Selanjutnya, peserta didik setor hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Nah, yang terakhir, penutup, menguatkan dan menyimpulkan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 serta hadis-hadis tentang kontrol diri atau mujadalah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ayu Lestari akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tahapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Pengertian Problem Based Learning atau PBL adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal untuk memperoleh pengetahuan baru.
Nah, problem based learning ini adalah pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara belajar kritis dan keterampilan pemecahan konteks, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Menurut Sapoi dan Hughes menyatakan bahwa strategi belajar berbasis masalah memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Belajar dimulai dengan suatu permasalahan. Yang kedua, permasalahan yang diberikan harus berhubungan dengan dunia nyata. Yang ketiga, mengorganisasikan pembelajaran di seputar masalah. Yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Dan yang keenam, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajarinya. Nah, selanjutnya tahapan pembelajaran problem-based learning ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, di sini siswa dihadapkan terlebih dahulu pada suatu permasalahan yang kemudian akan dipecahkan secara mandiri maupun bersama-sama. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, memandu menyelidiki secara mandiri ataupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Dan yang kelima, menganalisis serta mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan problem-based learning. Kelebihan pendekatan problem-based learning: 1. Dapat menantang kemampuan siswa untuk menemukan pengetahuan baru. Yang kedua, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang keempat, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kelima, dapat memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, bukan hanya sekedar belajar dari guru saja. Kemudian, kekurangan pendekatan problem-based learning. Yang pertama, bagi siswa yang tidak memiliki minat ataupun tidak mempunyai kepercayaan dan menganggap bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup banyak karena di sini para siswa diminta untuk langsung memecahkan suatu permasalahan yang nyata. Yang ketiga, tanpa adanya pemahaman dalam memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, di sini dalam problem-based learning akan terjadi pembagian peran antara guru dan murid, di mana guru lebih berfungsi sebagai mitra kerja bagi murid. Guru lebih berperan sebagai motivator, organisator, dan fasilitator bagi murid. Di sisi lain, siswa berperan aktif dalam pembelajaran dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Ega Meriska dengan NIM 19329010. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai discovery learning. Nah, discovery learning ini merupakan pembelajaran berdasarkan penemuan, inquiry based, konstruktivis, dan teori bagaimana belajar. Model pembelajaran yang diberikan kepada siswa memiliki skenario pembelajaran untuk memecahkan masalah yang nyata dan mendorong mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Nah, discovery learning ini adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Nah, jadi pada metode ini tuh guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Nah, selanjutnya model pembelajaran penyikapan penemuan discovery inquiry learning ini adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhir sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya beberapa tujuan discovery learning ini. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi. Selanjutnya, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. Dan melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Tahap pembelajaran model discovery learning. Yang tahap ini terdiri dari 6 buah tahap. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan, stimulation. Nah, stimulasi pada tahap ini itu berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar.
yang memberikan stimulation dengan menggunakan teknik bertanya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Nah, yang kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, yang memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi. Nah, ini merupakan teknik yang sangat berguna dalam membangun siswa agar mereka itu terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Selanjutnya, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, dengan demikian peserta didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan data, berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, bahkan wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Yang keempat, pengolahan data, yaitu data processing. Data ini disebut juga dengan pengkodean, coding atau kategorisasi, yang berfungsi sebagai pembentuk konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Yang kelima yaitu pembuktian, yaitu prevention, yang menurut Brunner bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep teori aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan. Nah, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Atau generation, yang berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan discovery learning. Yang pertama, kelebihan yaitu mampu memperbaiki dan meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik di ranah kognitif. Yang kedua, menumbuhkan rasa senang saat berlangsungnya pembelajaran, terlebih jika kesimpulan yang diperoleh itu sesuai. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh peserta didik bisa diingat dan dipahami lebih lama. Yang keempat, mampu membangkitkan keinginan belajar peserta didik. Yang kelima, mampu meningkatkan penalaran peserta didik. Yang keenam, lebih efektif dalam mentransfer pengetahuan pada peserta didik. Nah, adapun kekurangan discovery learning ini adalah yang pertama, kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Yang kedua, terbentuknya miskonsepsi. Nah, yang ketiga, pembelajaran yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizhan dengan NIM 19329110. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai model pembelajaran inquiry, yang mana pada pertemuan kali ini kita pada mata kuliah pembelajaran PAI SMA. Nah, kita masuk saja mengenai pengertian materi inquiry. Pengertian inquiry sendiri menurut para ahli, menurut Wei Wugulo, pembelajaran inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, serta sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Kemudian ada di sini menurut Kaufman, yang mana inquiry learning atau pembelajaran inquiry ini adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk berpikir, mengajukan pertanyaan, melakukan kegiatan eksplorasi dan eksperimen sehingga siswa mampu menyajikan solusi atau ide yang bersifat logis dan ilmiah. Nah, di sini berdasarkan beberapa teori tadi dapat disimpulkan bahwasanya inquiry learning adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya. Nah, secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis pembelajaran inquiry. Di sini terdapat dua jenis pembelajaran inquiry. Yang pertama ada guided inquiry atau inquiry terbimbing, dan yang kedua ada open inquiry atau inquiry terbuka. Nah, di sini ada inquiry terbimbing.
Pada jenis ini, peran guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam penyelidikan sangatlah besar. Guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, kemudian mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, menentukan prosedur atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh peserta didik, sehingga pembimbing peserta didik dapat menganalisis data, menyediakan worksheet yang telah berbentuk kolom-kolom sehingga peserta didik cukup melengkapi, dan membantu membuat kesimpulan. Kemudian, untuk inquiry terbuka sendiri, pada tipe ini guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuan Saadah, NIM 19329161, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penilaian psikomotor. Penilaian psikomotor merupakan penilaian yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Penilaian psikomotor adalah penilaian yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku dan perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam penilaian kognitif dan penilaian afektif. Contoh penilaian psikomotor. Ada beberapa ahli yang menjelaskan cara menilai hasil belajar psikomotor. Yang pertama ada Ryan. Ryan menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktek berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Sementara itu, Legbody berpendapat bahwa penilaian hasil belajar psikomotor mencakup yang pertama, kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Yang kedua, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urutan-urutan pengerjaan. Yang ketiga, kecepatan mengerjakan tugas. Yang keempat, kemampuan membaca gambar atau simbol. Yang kelima, keserasian bentuk dengan yang diharapkan atau ukuran yang telah ditentukan. Dari penjelasan di atas, dapat dirangkum bahwa dalam penilaian hasil belajar psikomotor atau keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat proses berlangsung, yaitu pada waktu peserta didik melakukan praktek, atau sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes peserta didik. Penilaian psikomotor dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Observasi sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar psikomotor. Misalnya, tingkah laku peserta didik ketika praktek, kegiatan diskusi peserta didik, partisipasi peserta didik dalam simulasi, dan penggunaan aliansi ketika belajar. Observasi dilakukan pada saat proses kegiatan itu berlangsung. Pengamat terlebih dahulu harus menetapkan kisi-kisi tingkah laku apa yang hendak diobservasinya, lalu dibuat pedoman agar memudahkan dalam pengisian observasi. Pengisian hasil observasi dalam pedoman yang dibuat sebenarnya bisa diisi secara bebas dalam bentuk uraian mengenai tingkah laku yang tampak untuk diobservasi. Bisa pula dalam bentuk memberi tanda checklist pada kolom jawaban hasil observasi. Tes untuk mengukur penilaian psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja yang telah dikuasai oleh peserta didik. Tes tersebut dapat berupa tes paper and pencil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes ujuk kerja. Tes simulasi kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui tes ini jika tidak ada alat yang sesungguhnya yang dapat dipakai untuk memperagakan penampilan peserta didik. Sehingga peserta didik dapat dinilai tentang penguasaan keterampilan dengan bantuan peralatan tiruan atau berperaga seolah-olah menggunakan suatu alat yang sebenarnya. Tes unjuk kerja atau work sample. Kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui tes ini dilakukan dengan sesungguhnya dan tujuannya untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai atau terampil menggunakan alat tersebut.
Misalnya, dalam melakukan praktek pengaturan lalu lintas di lapangan yang sebenarnya. Tes simulasi dan tes unjuk kerja semuanya dapat diperoleh dengan observasi langsung ketika peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Lembar observasi dapat menggunakan daftar cek ataupun skala penilaian. Psikomotorik yang diukur dapat menggunakan alat ukur berupa skala penilaian terentang dari sangat baik, baik, kurang, dan tidak baik. Dengan kata lain, kegiatan belajar yang banyak berhubungan dengan penilaian psikomotor adalah praktik di aula atau lapangan, dan praktikum di laboratorium. Dalam kegiatan-kegiatan praktik itu juga ada penilaian kognitif dan afektifnya, namun hanya sedikit bila dibandingkan dengan penilaian psikomotor. Pengukuran hasil belajar penilaian psikomotor menggunakan tes unjuk kerja atau lembar tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, melainkan bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya, di antaranya sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut dengan minat dan sikap yang dapat berupa tanggung jawab. Semua kemampuan ini harus menjadi bagian dari tujuan pembelajaran di sekolah, baik itu yang akan dicapai melalui kegiatan belajar yang tepat. Dalam pengertian lain, disebutkan bahwa ranah afektif sangat mempengaruhi perasaan dan emosi. Pengertian aspek afektif yang penulis maksud adalah bahwa seorang anak dilihat dari bagaimana perkembangannya, bukan apa yang dirasakannya. Masalah afektif yang bersifat kejiwaan dan berada dalam diri manusia sulit dibaca dan diukur, namun mampu dikaji, dibaca, diramal melalui sejumlah indikator. Karenanya, pembelajaran afektif pun hendaknya memanfaatkan media indikator ini untuk dapat mampu menembus hati nurani dan perasaan anak. Baik itu guru harus telaten serta ulet, karena untuk mampu membuka tabir diri seorang anak dan membina keseluruhan jiwanya, kita harus menggunakan aneka teknik dan metode pembelajaran. Selanjutnya tentang nilai-nilai karakter dalam strategi pembelajaran afektif. Pemikiran atau perilaku harus memiliki dua kriteria untuk diklasifikasikan sebagai ranah afektif. Pertama, perilaku melibatkan dan emosi seorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Kriteria lain termasuk ranah afektif adalah intensitas, arah, serta target. Intensitas menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan. Ada 5 tipe nilai karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model strategi pembelajaran efektif. 1. Model konsiderisasi. Model konsiderasi dikembangkan oleh MC Paul, seorang humanis. Paul menganggap bahwa pembentukan moral tidak sama dengan pengembangan kognisi yang rasional. Pembelajaran moral siswa menurutnya adalah pembentukan kepribadian, bukan pengembangan intelektual. Selanjutnya, model pengembangan kognitif. Model ini dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg. Model ini banyak diilhami oleh pemikiran John Dewey yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Selanjutnya, teknik mengklarifikasikan nilai. Dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam menerima dan menentukan suatu nilai yang dianggapnya baik dalam menghadapi suatu persoalan hidup melalui proses penganalisis nilai yang sudah ada tertanam dalam hati siswa. Yang keempat ialah pengembangan moral kognitif. Model ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai moral secara kognitif. Langkah pengeluti moral kognitif menghadapkan siswa pada suatu situasi yang mengandung dilema moral atau pertentangan nilai. Yang kedua, siswa diminta salah satu tindakan yang mengandung nilai moral tertentu. Yang ketiga, siswa diminta untuk mendiskusikan atau menganalisis kebaikan dan kejelekannya. Yang keempat, siswa didorong untuk mencari tindakan-tindakan yang isu baik. Yang kelima, siswa menerapkan tindakan dalam segi lain. Yang kelima, dalam macam-macam daripada model ialah model non-reaktif. Para siswa memiliki potensi yang berbeda, kemampuan untuk berkembang sendiri, perkembangan pribadi yang utuh berlangsung dalam suasana permisif dan kondusif. Guru hendaknya menghargai potensi dan kemampuan siswa, dari berperan sebagai fasilitator dan konselor dalam pengembangan kepribadian siswanya. Penggunaan model ini bertujuan untuk membantu siswa mengaktualisasikan dirinya. Langkah pembelajaran non-direct adalah yang pertama ialah menciptakan sesuatu yang permisif melalui ekspresi bebas. Yang kedua, pengungkapan. Siswa mengemukakan perasaan, pemikiran, masalah-masalah yang dihadapinya, kemudian guru menerima dan memberikan klasifikasi. Yang ketiga, pengembangan pemahaman. Siswa mendiskusikan.
masalah dan guru memberikan dorongan ataupun motivasi dalam memecahkan masalah tersebut. Dan yang keempat dan yang terakhir ialah perencanaan dan penentuan keputusan. Siswa merencanakan dan menentukan keputusan, kemudian guru memberikan klarifikasi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran afektif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Denaldi, NIM 19329101, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai Project Based Learning. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan metode pembelajaran yang menggunakan metode atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project Based Learning ini atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman dalam pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Adapun karakteristik dari Project Based Learning ini, yang pertama centrality, yaitu pada Project Based Learning berbasis proyek ini menjadi pusat dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada driving question, yaitu Project Based Learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Lalu yang ketiga ada constructive investigation, yaitu pada Project Based Learning ini siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri atau guru hanya sebagai fasilitator. Lalu yang keempat ada autonomi, yaitu Project Based Learning menuntut student centered, siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Lalu yang kelima ada realisme, yaitu kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas otentik dan menghasilkan sikap profesional. Adapun tujuan dari Project Based Learning ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek. Lalu yang ketiga, memperoleh pengetahuan dengan keterampilan baru dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek ini kompleks dengan hasil produk. Yang kelima, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau pokok. Yang keenam, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada Project Based Learning yang bersifat kelompok. Langkah-langkah pembuatan Project Based Learning, yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan atau yang menantang. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan, driving question, yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas, topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Lalu yang kedua, merencanakan proyek atau design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki hak atas proyek tersebut. Lalu yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengolah waktu yang ada. Biarkan peserta didik mencoba menggali sesuatu yang baru, akan tetapi guru harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik tersebut melenceng dari tujuan proyek. Lalu yang keempat, ada mengawasi jalannya proyek. Maksudnya adalah guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap prosesnya. Yang kelima ada penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam evaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik. Lalu yang keenam ada evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi ini dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Dan pada tahap ini pula, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut.